tadi yang sebutin bahwa untuk apa sih Penebangan Losari datang ke Losari? Kalau mengacu pada kitab buku Martasinga kan jelas Penebangan Losari ada dua lah. Kalau dari tulisan Pangeran Sulaiman Sulediningrat itu dia datang karena persoalan cinta katanya kan. Yang ada berkembang itu persoalan cinta ya kan. Berarti ada bucin-bucinannya. Nah itu. Tapi dalam Martasinga itu dalam kitab Martasinga itu adalah yang menjadi misteri sampai sekarang itu bagi saya itu adalah itu yang akan saya kulik itu, yang akan saya cari. Ya kan. Kalau berdasarkan cinta ini ragu itu dapat dipatahkan kemarin tahun 2014 kita mengadakan Kira Budaya, kita memanggil dari Sumedang Larang Majalengka itu, dia datang, dia juga menganggap Angka Wijaya Losari itu masih bagian dari sana karena nama Angka Wijaya. Karena Angka Wijaya itu milik nama dari Geseng Ulung Angka Wijaya. Yang kasusnya itu sama karena perebutan dengan Putri Harisbaya, yaitu anak daripada Cakraningrat yang di Madura kalau nggak salah itu, ya kan. Nah itu bisa dipatahkan alhamdulillah dulu 2014 Sumedang Larang menyatakan Angka Wijaya di Losari beda dengan Angka Wijaya sana. Berarti secara otomatis alasan yang di buku Sulaiman itu secara otomatis gugur karena namanya juga lain. Yang direbutkan di sini adalah Putri Anggurgus Jakatingkir, kalau yang di Martasinga itu adalah Harisbaya. Nah itu kan susah saya untuk mengambil itu. Tapi yang jelasnya adalah menurut saya kenapa Penebangan Losari datang ke sini yang tadi disebutkan bukan karena cinta. Kayak apa kalau misalnya karena cinta Penebangan Losari jalan kaki bawa wajah hitam, hujannya gerimis kayak gini kan kasihan. Tapi lebih bagus tentang inilah bagaimana Penebangan Losari syiar Islam meneruskan Sunan Gunung Jati dengan adanya konflik-konflik yang ada di Losari itu. Dan Losari adalah wilayah perbatasan antara perebutan Mataram dengan Cirebon, dan juga Losari adalah punya daerah keramat yang ada pengabdian kan. Karena menurut saya kalau desa itu zaman Galuh disebut keramat itu adalah wilayah yang waktu zaman Prabu Niskala Dewata atau bapaknya bapaknya Siliwangi. Dia memberikan wilayah untuk kekeramatan itu sampai membuat aturan siapa yang merusak daerah kekeramatan akan hukumnya dibunuh. Dalam buku itu ada di situ. Keduanya apa? Ditandai di keramat itu ada yang namanya Candi Kramat. Ya kan? Itu menjadi satu kesatuan. Berarti budaya zaman itu, budaya Sangyang atau Hinduisme itu kuat. Bukti itu sudah jadi bukti imperis itu ya, bukti yang benar-benar kuat. Makanya Penebangan Losari diutus atau dia harus datang ke sini bagaimana menyempurnakan Islam yang sudah ada berkembang. Kalau mengacu lagi pada karya ilmiahnya yang di Wilwatikta itu ya, ada saya menyamakan Losari itu adalah saya kemarin ngobrol sama disebutnya itu pasir luhur. Sampean orang pengabdian kan sama sampean bahwa di situ ada tanah muk, ya kan? Kubang muk. Itu satu kesatuan Mas Pupon. Tanah kekeramatan, candi untuk persembahyangan, tanah muk bagaimana orang Hindu orang untuk membersihkan diri dengan adanya sungai yang perempatan itu yang disebut tanah muk itu. Jadi itu satu kesatuan yang perlu kita gali terus sejarahnya. Jadi semakin jadi jelas Penebangan Losari akhirnya datang yang beberapa kalinya, bukan ini lagi. Ada dari Banten juga ada ya kan di situ. Tapi kalau kita mengacu pada karya ilmiahnya itu tentang pasir luhur yang di situ disebutkan di buku yang sejarah budaya sejarah itu, Pak Sultan Demak setelah runtuhnya Majapahit dia memerintahkan 4 panglima perang ya, termasuk Husain itu, Raden Husain adiknya yang sakti mandraguna dengan ditambah 1 waliullah yang paling saktinya untuk bagaimana pasir luhur direbut diislamkan. Tapi yang menarik, kenapa saya menganggap pasir luhur itu kan ini baru baca bukunya kan.
kebenarannya tentang itu kan saya belum jelas. Tapi yang menarik di situ disebutkan bahwa setelah membawa pasukan Demak menuju ke barat dan dia mampir ke Brebes, tempat itu adalah sebelah baratnya Brebes, ya kan? Berarti kan pikiran saya, apa mungkin ini di Losari? Tapi dibuktikan dengan apa? Dengan adanya 3 faktor itu yang ada di pengabdian itu. Lagi di situ disebutkan bahwa setelah bapaknya itu yang Sakri Mandraguna itu menyebut Islam, akhirnya apa? Anaknya tidak mau Islam dan mengkudeta, katakanlah membunuh bapaknya, dikubur hidup-hidup. Akhirnya wilayah situ menjadi kembali lagi pada ajaran semula. Dan disitulah mungkin peranan, itu baru analisa. Tapi itu satu kesatuan kan, dan perlu dibuktikan, sejarah itu perlu dibuktikannya di situ. Saya kemarin tanya ke Pak Wijan masyarakat, wah kalau Pasir Luhur itu banyak versinya. Tapi saya lihat dari tulisan itu, di mana lagi kalau bukan katakanlah menempatkan pasukannya di perbatasan Brebes ke barat untuk menyerang Pasir Luhur wilayah itu. Kalau kan secara otomatis saya tahu bahwa itu mungkin dari Losari kan, karena Losari tanah merdeka itu punya wilayah Ki Gedang Losarinya itu. Itu Mas Rukun. Jadi emang menyempurnakannya karena Pak, ini tadi masyarakat sekitar itu karena kuat budaya Hindunya itu, karena dibuktikan dengan tanah kekeramatan itu ada candi. Yang saya sekarang dapat kabar lagi kemarin sama Mas Japo, ada batu yang saya cari di keramat itu adalah batu itu. Karena pada zaman Galuh, Hindu Galuh atau Sangyang itu, untuk menyembah Tuhannya, untuk menemukan Tuhannya, dia cuma butuh satu batu, simbol batu itu, karena dia akan bisa menuju ke sana itu. Nah ternyata kemarin mendapat berita baik dari Mas Bowo, katanya ada batu itu, terus kemarin dari orang keramatnya juga ada batu itu, yang sekarang sudah kependam hampir setengah meter lebih Bu ya. Tapi belum tahu udah 30 tahun ya dia pernah melihat batu itu, tapi sudah tak cari ya Bu ya, digali, waduh ini ada di sini gitu. Nah itu kan nanti kalau itu ketemu, kita bisa memproyeksikan titik-titik itu. Dulu itu bangunan apa di sini tuh, di Keramat itu kan menarik. Ada pertanyaan dulu juga, kalau ada candi harus ada bangunannya. Kalau kita mengacu pada candi Jawa Tengah, Jawa Timur adalah bangunan seperti pura atau wihara apapun itu. Tapi kalau kita mengacu pada bangunan-bangunan kuno, bangunan suci zaman Galuh, itu cuma bentuk tumpukan batu untuk persembahan, dan itu ada, ternyata ada di sana. Makanya sampai kapanpun di situ nggak ada candi Keramat, cuma ada batu untuk persembahyangan. Wilayahnya, masyarakatnya disebut tempat itu kekeramatan. Ada satu lagi yang saya cari, ternyata Mas Prukon memberi informasi ke saya, ada tanah atau kubang muk. Saya datang ke situ dulu, katanya 1 hektar itu lubangnya, dan di situ ternyata ada sejarah yang belum terbuka. Makanya itulah Losari, dengan bagaimana Losari menjadi pusat agama, pusat budaya, dan juga pusat kekuasaan pemerintahan. Ki Gedeng itu kan nama karena kedekatan sama penguasa, namanya Ki Gedeng itu. Nah, dia wilayah walaupun kadipaten atau apapun, karena dia diberi kedekatan sama, ya sebutan itu karena kedekatan, makanya disebut tanah kemerdekaan. Itu Mas Prokon. Kita akan sebar juga video ini, kita publikasi di Buri Ummah, agar ada masukan dari teman-teman di luar gitu kan, untuk menambah masukan ataupun kritik, saran kita terima, agar kita menjadi sesuatu yang objektif gitu kan dalam membuat suatu karya. Mungkin ada yang terakhir disampaikan dari Om Jan. Ya, yang terima kasih semuanya karena bisa hadir, dan saya pengen dapat informasinya itu. Tolong kasih masukan ke saya tentang bagaimana menggambarkan bagaimana penebalan Losari, memilih Losari itu, dan juga kenapa kita lagi mencari informasi agak susah banget, kenapa Sunan Gunung Jati lebih memilih adiknya. Kan itu saja, itu nanti yang mau tak gali dalam, kan masih sedikit ini kan, saya butuh masukan-masukan, informasi-informasi, literasi semuanya itu saja dulu.
Dua hal itu yang menjadi tanda tanya. Oke. Yang saya perlu sekali informasi itu. Mungkin untuk informasi yang terakhir disampaikan Om Jali, kita perlu juga nanti Pak tokoh sejarah Cirebon juga Ya. karena keterkaitannya ada di mereka juga kan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah datang di sini. Terima kasih Mas Jabo juga atas tempatnya. Sebelumnya juga kita mohon maaf atas semua keterbatasannya. Mungkin gitu ya Pak Kuwu. Mohon maaf ini. Kita akhiri saja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk kita semua agar semua yang kita ungkap bersama ini jadi ini milik bersama ya, milik kita semua ya yang ada di literasi Om Jali. Makanya Mudah-mudahan namanya menjadi tim. milik semua ya. Rumah budaya. Mungkin itu saja Om. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.